Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan di mana kita mengawali di bulan Agustus, di mana kita percaya bahwa setiap perjalanan hidup saya dan saudara kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita mau katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kami mau bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Janji seperti janji Tuhan, janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami.
Hari ini kami percaya ketika janji-Mu menyertai kami, maka kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kami mampu Tuhan, tetapi Engkau yang memampukan dalam setiap kelemahan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas hidup kami, apa yang hamba-Mu sampaikan, ucapkan, itu boleh memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali merdeka ya di bulan Agustus ini, di mana ya kita semuanya boleh mengalami kemerdekaan. Karena apa? Karena kita mau hidup berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan kemarin yang mengungkapkan bahwa wanita pendarahan selama 12 tahun ya, dimana 12 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Kalau kita menantikan jawaban Tuhan, 1 tahun saja kita sudah menyerah dalam keadaan kita cari cara untuk mendapatkan yang instan. Tetapi 12 tahun penantian, sakit yang panjang ya. Mungkin kalau zaman sekarang kita nanti 12 tahun tuh kayaknya lama banget. Banyak kan dari kita menyerah ya, udahlah meninggal aja gitu ya, daripada sakit lama-lama ya. Tetapi wanita pendarahan ini selama 12 tahun dia percaya bahwa dia akan disembuhkan dan dia bertemu dengan penyelamat yang mampu memberikan pertolongan, dan Tuhan menggenapi janjinya karena imannya percaya kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan tentang genangan sinar matahari. Kita mau baca bersama-sama di Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima. Pada mulanya adalah firman ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ada sebuah cerita, hari itu adalah hari yang hangat di musim panas ya. Ada seorang yang bernama Molly ya, yaitu dengan cucunya yang berumur 4 tahun sedang beristirahat setelah bermain bola. Ketika mereka duduk di beranda memegang segelas air ya, Ibu Molly ini memandang jauh ke pekarangan dan berkata, "Lihatlah genangan sinar matahari itu." Cahaya matahari menyeruak melalui dedaunan tebal dan menciptakan pola cahaya di antara bayangan yang gelap. Genangan sinar matahari, bukankah ini gambaran indah dari pengharapan yang kita temukan di hari-hari yang kelam ya? Pas ya, kalau habis gelap ya, terbitnya terang ya. Dalam hidup ini ya, genangan sinar matahari menunjukkan bahwa gambaran indah dari pengharapan yang kita temukan di hari-hari yang kelam, di hari-hari yang sulit, di tengah masa-masa yang seringkali penuh tantangan, yaitu ketika kabar baik jarang terdengar ya, kita dapat memusatkan perhatian pada terang daripada bayangan yang kelam. Dalam firman ini saya belajar bahwa dalam hidup tidak selamanya kita akan mendengarkan kabar-kabar yang baik ya. Kadang kita awalnya mendengarkan kabar baik, tetapi pada endingnya kita mendengarkan kabar yang tidak mengenakan ya. Saya pun mengalaminya ya, dimana ketika mengalami pergumulan panjang dalam hidup ya, dimana seorang ponaan saya
Tuhan izinkan, semuanya tuh Tuhan izinkan terjadi. Ketika yang lahirnya sehat, yang lahir ke orang lahir itu kayaknya happy ya, menyambut ya, apalagi ponaan ya, cewek cantik itu senang sekali ya, karena saya suka dengan anak kecil. Nah, ketika mendengarkan kabar bahagia, wah banyak harapan orang tua bahwa nanti anak ini akan bertumbuh dengan sehat, dengan pintar, dengan ya banyak hal ya yang sudah dipersiapkan orang tua. Tetapi pada perjalanannya waktu, dari anak ini terlihatnya sehat, tidak sakit, tidak menunjukkan gimana-gimana gitu ya. Tetapi pada saat di titik di mana Tuhan kasih kabar buruk itu terjadi ya, yaitu mengalami yang namanya bocor jantung, saudara, di usia yang 3,5 bulan ya. Dimana mendengar kabar seperti itu dari bayi yang sehat, terus tiba-tiba ternyata dia punya sakit ya. Bagaimana hati sebagai orang tua yang pastinya aduh gelap sekali ya, gelap dan tidak punya harapan. Sepertinya seperti itu kalau awal kita melihat ya, melihatnya dan di depan kita sepertinya kok bisa terjadi ya, kenapa harus terjadi ya. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan bahwa bersyukur dalam segala hal. Bersyukur bukan dalam saat senang, saat dapat sesuatu yang baik, yang menyenangkan, tetapi bersyukurlah dalam keadaan gelap. Ya, di mana masa-masa sulit, apakah bisa bersyukur dengan tulus? Ya, mungkin berat hati, ya, mungkin juga tidak bisa selos saat kita menerima kebahagiaan ya. Untuk itu saya belajar dalam hidup ini untuk setiap hal yang terjadi yang mungkin kita membutuhkan mujizat, kita berharap ya bahwa Tuhan memberikan mujizat. Tetapi coba saudara ganti dengan yakin bahwa Allah sudah melakukannya. Allah pasti akan menolong. Allah akan pasti memberikan jalan, karena percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Walaupun keadaan berat yang dihadapi, diterima itu berat, tetapi yakin bahwa saya punya Tuhan. Saya bisa melewati. Saya akan mengalami kemenangan. Ya, di situ ketika berat ya, ketika hal berat itu terjadi, maka di situ Tuhan kasih kita kekuatan ketika kita yakin bahwa kita punya harapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu harapan di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, ya, walaupun di tengah masa-masa yang seringkali penuh tantangan, kabar yang tidak baik ya, menjadikan kita untuk tetap memusatkan perhatian kita pada terang daripada bayangan yang kelam. Terang itu adalah pribadi. Ya, siapa terang kita? Namanya Yesus. Dengan mengutip Nabi Yesaya, Matius menggambarkan terang yang datang ke dunia ketika Yesus tiba. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dampak dosa jelas terlihat di sekitar kita yang tinggal di negeri yang dinaungi maut. Akan tetapi Yesus adalah terang dunia yang besar dan gemilang, bercahaya menembus bayang-bayang kelam. Terang kasih dan rahmat Yesus Kristus telah menembus kegelapan, sehingga kita menerima genangan sinar matahari yang menenangi hari dan mencerahkan hati kita dengan pengharapannya. Amin. Ketika kita berharap bahwa terang itu lebih bercahaya, menebus sampai ke kegelapan ya, menembus sampai kegelapan ya, sehingga kita menerima genangan sinar matahari. Saudara mau menerima genangan sinar matahari? Pastinya mau, saudara ya. Ketika masa sulit kita hadapi, ketika kita fokus pada cahaya yaitu Tuhan Yesus, maka masa sulit, masa kelam, pergumulan kita akan hadapi ya, karena kita berfokus kepada Tuhan ya. Seperti halnya ketika kita punya impian kita harus besar daripada kesulitan kita.
Ya, jangan sampai kita punya impian tetapi kita melihat kesulitan itu lebih besar daripada impian kita. Sehingga ya impian kita akan semakin kecil dan kita akan fokus kepada bayangan, kesulitan, hambatan ya. Jadi kita harus fokus kepada apa yang kita mau ya. Begitupun juga dalam hidup kita berfokus pada Tuhan. Tujuan kita Tuhan. Ya, jangan tujuannya masalah. Kalau kita fokus pada masalah, stuck pada masalah, maka tidak ada yang memberikan kekuatan. Justru kalau kita fokus kepada Tuhan, ya, maka kesulitan kita akan hadapi karena kita nggak berpikir pada masalah. Ya, masalah boleh ada, memang masalah selagi di dunia, masalah, tantangan, rintangan, hambatan itu paket komplit yang harus ada. Untuk apa? Untuk mengasah kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, dalam dunia ini kita diciptakan untuk pribadi yang kuat, bukan yang baperan, bukan yang menyerah, tetapi yang kuat lewat hambatan, tantangan, rintangan, supaya kita ini bisa mencapai apa yang kita inginkan di dunia. Ya, mungkin saja kita mau mencapai hal-hal yang indah ya, mau punya rumah tangga yang harmonis ya, kita harus fokus pada apa yang mau kita perbaiki, bukan fokus pada kesalahan suami atau kesalahan istri, anak dan sebagainya, jangan, tetapi fokuslah pada apa yang mau kita tuju dalam rumah tangga. Begitupun juga dengan karir, dengan sekolah, dengan anak atau masalah apapun ya. Kita fokusnya sehat. Kalau kita fokusnya, aduh aku sakit gak sembuh-sembuh ya, kita gak akan sembuh. Tapi kalau kita fokus pada kita sehat, Tuhan pasti tolong kasih kekuatan dan aktivitas kita juga menunjang untuk kita lebih kesehat, otomatis itu akan menyatu dengan kita dan kita juga akan punya power untuk sehat ya. Kalau kitanya sakit terus aduh semangatnya down, terus kita jadi putus asa ya, akan sakitnya macam-macam ya. Jadi berpikirlah ketika kita seolah udah sehat ya, kita itu sudah mendapatkan ya, walaupun belum mendapat, yakin, coba ekspresi kebahagiaan itu terasa ketika ini sudah dapat gitu ya, kita sudah dapat, maka itu akan membuat kita menjadi mendekatkan pada apa yang kita mau ya, sehingga tantangan, hambatan tidak akan menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi selebihnya biar rencana Tuhan yang terjadi. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mau belajar untuk fokus pada terang-Mu, bahwa kami percaya bahwa genangan matahari-Mu menebus pada kegelapan, sehingga kami percaya bahwa apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhanku lebih besar dari segala apapun yang tersulit di dunia ini. Sebab apa yang sulit di dunia ini tidak ada apa-apa, tetapi Tuhanlah yang lebih besar. Untuk itu setiap kami yang mendengarkan, kami mau percaya dan berharap kepada Tuhan, sebab Tuhanlah cahaya, sebab Tuhanlah pengharapan kami, sehingga kami tidak goyah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.